indah. Semoga masih bisa kita lanjutkan menuju ke arah map yang sama, Erangel. Let's go, Kamal Kebanggaan. Let's go, Indopride. Let's go, Timnas Day. Let's go, Timnas takes my energy. Jadi Di early, semua pembacaan dari analis coach udah bisa dieksekusi. Tapi wait a minute, Vietnam tiba-tiba langsung berusaha untuk nge-screening, ngegerebek satu rumah. Ada Turkmenistan. Ya ampun, mereka lagi yang jadi korban. Kasihan banget sisa Chappy yang sendirian di belakang sana. Teman-temannya entah ada di bagian mana. Cepi Barah sedang helmnya ambil dulu dong. Ambil dulu helmnya boy. Cepi X lebih memilih untuk mempersiapkan diri untuk digeprek satu demi satu oleh pemain-pemain dari Vietnam. Gagal akhirnya kembali Bozi menorehkan nama untuk menjadi eksekutor karena dari tim dari Turkmenistan. Tanda tanya buat gue, santai dulu, chill dulu. Ini terlihat bagaimana panikan dengan suara gelodok yang ada di bawah. Untuk melakukan galian informasinya dulu. Ini rotasi di sebelah kiri kelihatan ada A, kanan ada Vietnam, Barode lagi. Tapi ada tembakan yang sudah dibukakan oleh tim dari Vietnam karena dari Barode berpasrah diri begitu saja win. Kembali menorehkan untuk tim Vietnam. Ini nanti begitu stage 5 kebentuk, ini baru kita balik back to basic. Karena balik ke normal, mode normal. Udah masuk ke mid game, zona sempit, sisa 12 tim ya kan. Ini baru nanti kita akan lihat peperangan yang sesungguhnya. Tapi sepertinya Tajikistan tidak mau menunggu lama. Satu granat yang dilemparkan dari Baldov membuat Tajikistan knockdown satu pemainnya. Bahkan granat susulan berikutnya masih bisa dihindari oleh seorang anonim. Masih nekat. Dia nekat sekali revive di tempat yang sama. Baldov akan melemparkan ke tempat tersebut. Tapi sayangnya terlalu jauh. Mungkin dari Baldov berpikir, oh ini kayaknya habis revive mundur. Tapi ternyata mereka masih stuck di bagian lower ground yang sama. Iya sebenarnya pemikirannya mungkin seperti itu. Tapi dilihat dari Isma di belakang juga melakukan penjagaan yang cukup ketat agar rekannya bisa dilakukan revive. Dan begitu pun dari tim Filipina menarik mundur. Tidak terlalu tergesa-gesa mereka dengan suara gemuruh tembakan yang cukup banyak. Tapi dari Isma melakukan regroup, kayaknya fight jarak dekat akan coba dipaksakan. Namun dari Vietnam tiba-tiba saja datang. Mereka ingin menggerutu 1 poin demi 1 poin. Karena tim dari Filipina, Vietnam menggila lagi di match ketiga kita kali ini. Dan sekarang dari Tajikistan berubah angle-nya. Mereka melakukan full contest karena tim dari Vietnam. Vietnam menjadi fokus dari Tajikistan. Tapi Zeus memasak granat bersamaan juga dengan temannya. Tajikistan masih terlalu jauh, masih bisa take cover di bagian belakang, tapi tidak untuk yang berikutnya karena needs dari Tops Connect menuju ke arah Isma. Akan ada lemparan susulan menuju ke arah Isma yang terlihat sudah sakit perut. Langsung ditanam begitu saja. 5 eliminations masuk ke kantung dari Vietnam. Tajikistan sudah mulai terculik satu persatu pemain-pemainnya. Bahkan Blue Zone juga memaksakan Tajikistan harus bergerak last man standing yang sudah mulai diincar, diburu oleh pemain-pemain dari Vietnam. Turun gunung, harus kabur. Ternyata nggak cuma di tempat gunung, di bagian rumah, Sri Lanka pun akan mendapatkan serangan dari Kyrgyzstan. Dan terima kasih kepada 22.000 viewers yang menonton channel dari PUBG Mobile Indonesia yang telah antusias mendukung ataupun mensupport timnas kita. Terima kasih sekali lagi, tetap stay positif untuk mereka bermain lebih nyaman dan juga lebih pasti mendapatkan medali untuk negara kita Indonesia. Dan jangan lupa guys, dibantu juga untuk like, untuk sebuah bentuk dukungan untuk Indonesia kita makin membara. Indonesia sekarang stay hold aja, menunggu momentum untuk Blue Zone bergerak sambil membaca juga sisi fit di area selatan circle karena bergemuruh antara Kazakhstan, Kyrgyzstan dengan Sri Lanka juga. Ya, sudah mulai sempit ruang gerak yang dimiliki. Mau tidak mau, satu-satunya jalan untuk selamat adalah melawan Kyrgyzstan. Masih dengan 2 pemainnya, harus menunggu dan melakukan setup terlebih dahulu. Melihat adanya fight yang terjadi di mana-mana, Indonesia sepertinya akan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk masuk dari sisi yang berbeda. Mereka tidak akan memaksakan area ladang gandum untuk menjadi entry mereka. Mereka akan geser menuju ke arah jam 2. Sementara itu dari Sri Lanka, perfect last man standing. Gak akan bisa berlama-lama. Langsung dihantam oleh 2 pemain Kyrgyzstan. Tidak terlalu banyak distraksi yang terjadi ke tim dari Indonesia. Namun dari Thailand mungkin akan mendekat ke arah sana. Namun terjadi lagi fight di area ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Dan begitupun Kingdom Saudi Arabia melakukan pressure karena dari Turkmenistan. Satu coba digeprek, gagal karena Jordania pun juga join the fight. Tommy, di mana-mana selalu ada dia. Tommy,
Tome. Tomek. Iya, internet globalnya bacanya Ichi, Tommy. Oke, Aduh. Indonesia, what is happening? Kenapa dia keculik satu persatu? Pertanyaan besar, ternyata Vietnam yang menjegal rotasi dari timnas kita. Pratama sangat disayangkan. Posisinya terbuka, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Vietnam menguasai area utara, area jam 12 dikuasai penuh oleh Vietnam. Tapi kita bergeser juga menuju ke arah Kazakhstan versus Kyrgyzstan. Zarek last man standing. Harusnya dia akan langsung knockdown karena granat dari P6 connect on point. Agak sedikit terkejut kita bagaimana tiba-tiba Vietnam datang turun gunung secara kontrol memang nyaman mungkin dari George Paul melihat area bawah Cijau Ya. dan memakan korban untuk timnas kita. Namun ya well play, mereka masih tetap punya poin sekarang di 18 dan masih berada di top 4. Dan sekarang kita berfokus lagi ke arah Vietnam masih dengan agresi mereka yang sangat tinggi. Melakukan serangan ke arah manapun, namun yang kayak kita lihat adalah Kazakhstan ingin menambahkan poin juga. Mereka tertinggal cukup banyak, namun sekarang dari tim Kyrgyzstan gak bakal memberikan kemudahan untuk mereka mendulang poin dari tim Kazakhstan. Tapi lihat juga bagaimana 3TN meledak ke arah efek. Kyrgyzstan pun juga disingkirkan oleh mereka. Kazakhstan lagi menyala. Lagi mencoba untuk menyusul poin karena saat ini Kazakhstan ada di peringkat ke-8. Tapi KSA juga ingin mendapatkan slot menuju ke arah final. Saat ini mereka menduduki peringkat ketiga. Sedang berusaha untuk memberikan tekanan menuju ke arah Jordania. Tapi sama halnya juga dengan Jordania, mereka harus masuk ke dalam zona. Tapi menurut gue pribadi, ini dari Vietnam terlalu gila sih untuk bisa menguasai area utaranya. Semua tim stuck di bagian pinggiran, gak bisa bergerak, gak bisa masuk. Mereka ketahan dengan adanya banyak musuh-musuh yang masih terus ngintilin di bagian belakang. Jordania dan juga KSA saja mau gerak geser ke kanan ini tipis banget. Gak bisa, mereka harus menyelesaikan satu sisi dulu. Bahkan saat ini granat dari Jordania juga nggak habis-habisnya, terus dilontarkan menuju ke arah KSA. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana Vietnam di sisi lain juga sudah mulai mengganggu. Prestils yang akan menembak menuju ke arah Jordania. Tommy masih bisa bergerak. Yes. Dan kayaknya bakal chaosnya di tempat Hong Kong deh. Mungkin yes, di tempat dari Hong Kong itu kayaknya akan coba menabrak sana karena memang tempat paling safe. Tapi lihat juga bagaimana dari Win dan juga Topsy. Gila agak praja cuy. Itu MM mereka benar-benar lengket banget. Ditambah dari lap kayaknya di arah sana tapi dan Topsy. Mereka gila. Semua tim digeprek, controlling yang sangat bagus. Dan sekarang Kingdom Saudi Arabia menjadi korban selanjutnya kah? Untuk ke area dari Prestige yang tahu posisi jelas dari Win saat 1, 2, 3 beruntung. Ada satu healing yang masih bisa dimaksimalkan dari seorang Win. Tapi lihat juga bagaimana di jarak dekat Prestige mematahkan dominasi dari tim Vietnam. Satu demi satu dia coba geprek tapi yang ketiga masih gagal Cijau. Prestige langsung menanam satu pemain dari Vietnam. Dua yang tersisa ada di bagian belakang. Tapi satu sedang diupayakan untuk di-revive. Dan Prestige masih punya satu granat cukup matang dilontarkan. Tapi Zeus masih selamat. Half HP bar Zeus. Cukup sabar menunggu boss kembarannya. Tapi ternyata boss knockdown. Masih ada ID7. Prestige pun trading knock yang cukup keras terjadi antara KSA dan juga Vietnam. Menyisakan ID7 last man standing. Sama halnya juga dengan Tops. Sama-sama last man standing. Tapi decision dari masing-masing tim berbeda. ID7 lebih memilih untuk nge-healing terlebih dahulu. Sementara itu Vietnam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan revive tapi tidak jadi. Tops pun terkena banyak sekali cicilan damage dari atas dan bawah. Selesai untuk Vietnam. KSA menyala. Udahlah, terlalu gila menurut gue. Mereka secara di tebing posisi individual, terus satu player ngejaga satu tim. Gue heran, mungkin ini Junks yang nge-coach kali ini. Waduh. Udah jadi flight attendant, Mas. Iya, udah jadi ya. Udah pensi ya. Iya, udah pensi dia. Sorry. Jadi flight attendant. Kirain Junks cuma ini doang tuh, cuma gimmick doang. Enggak. Ini strategi Junks banget nih, satu player ngejaga satu tim dan itu bisa dilakukan secara matang oleh pemain-pemain dari Vietnam. Iya. Karena gila, tracking yang mereka miliki benar-benar ngeri banget. Iya, ngerusak
tempo dari tim-tim yang lagi ngelakuin rotasi. Dan sekarang dari Kingdom Saudi Arabia membuat sedikit perbedaan. Mereka lah yang mematahkan sedikit juga dominasi dari Vietnam. Dan sekarang Thailand, mereka mengejar ketertinggalan dengan sangat baik. 8 sudah mereka kantongi, belum lagi dari placement point mereka. Dan ya, bisa membuahkan chicken. Namun yang menjadi masalah mereka adalah tim Hong Kong yang dari awal sudah bisa membaca situasi mana yang harus mereka antisipasi. Ternyata entry compound dari Hong Kong ini masih aman, tapi Shrek! What a nice nih! Sekali timbuk dapat 2 pemain dari Hong Kong dan juga dari Thailand. Mendominasi untuk di game ketiga kita. Walaupun memang Joker pun harus ditanam, tapi mereka masih punya 3 pemain aktif. Tourniquet sudah nge-scanning ke arah bagian kanan. Dia dapat informasi ada pemain-pemain Hong Kong yang akan langsung ditanam juga. Hong Kong menyisakan 1 yang terakhir. Kalau kita lihat dari live status. Dan juga ini hanya menyisakan 2 tim terakhir. Jelas di atas kertas kita bisa menilai tim Thailand yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner rare. Last man standing dari Hong Kong sudah mulai ketahuan ada di bagian mana. Morman pun sudah mulai meng-scanning rare. Tidak akan bisa kemana-mana, sudah dikerangkengi, bahkan ditabrak oleh seorang Tourniquet. Tapi lemparan granat yang gagal. Dan Morman yang berhasil mengeksekusi pemain terakhir dari Hong Kong. WWCD langsung diamankan oleh tim Thailand. Lagi-lagi Sea yang mendapatkan WWCD-nya.